Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Bapak dan saudara sekalian rahimani wa rahimakumullah, pada malam ini kita masuki pada bab baru, yakni bab yang terkait dengan peperangan Bani Mustalik. Jadi perang Bani Mustalik dinamakan perang Bani Mustalik atau Al-Muraisi. Jadi dinamakan perang Bani Mustalik atau perang Muraisi. Mustalik itu sendiri adalah suatu lakop atau gelaran yang diberikan kepada seseorang yang bernama Judaimah bin Sa'ad bin Amr bin Rabi'ah bin Harithah. Merupakan induk atau bapak moyangnya Bani Khuza'ah. Sementara Muraisi itu sendiri adalah mata air yang ada pada Bani Khuza'ah. Peperangan ini, peperangan Bani Mustalik ini terjadi pada bulan Sya'ban pada tahun ke-5 Hijriah. Jadi 5 tahun setelah hijrahnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, pada bulan Sya'ban, 2 hari atau 2 malam, atau malam kedua atau hari kedua dari bulan Sya'ban. Dan peperangan ini yang merupakan dampak dari perang sebelumnya, itu perang Uhud. Dari peperangan Uhud itu kemudian sebagian orang-orang Arab atau kabilah-kabilah Arab nampak keberanian untuk memerangi kaum muslimin. Karena dalam peperangan Uhud itu kan kaum muslimin sempat kalah. Ya, sempat kalah. Ya, Nabi SAW sempat terluka. Maka ini memberi dampak keberanian kabilah-kabilah Arab yang masih musyrik untuk memerangi Nabi SAW dan kaum muslimin. Pada waktu itu Rasulullah SAW mendapatkan berita bahwasanya Bani Mustalik ini mereka telah mengumpulkan pasukan dan juga memprovokasi kabilah-kabilah Arab waktu itu untuk menyerang Nabi SAW. Ketika mendengar berita tersebut, maka kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ingin memastikan benar nggak berita burung ini, sehingga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengutus seorang sahabat yang bernama Buraidah bin Al-Hasib Al-Aslami untuk mencari kejelasan tentang berita bahwasanya orang-orang Bani Mustalik yang dipimpin oleh Al-Harith bin Abi Dhirar bersama sekutu-sekutu mereka dari kabilah-kabilah Arab itu akan menyerang Rasulullah SAW dan kaum muslimin di Madinah. Maka berangkatlah sahabat utusan Nabi SAW, yaitu Buraidah bin Hasib Al-Aslami ini, untuk memastikan pemberitaan itu. Atas perintah Rasulullah SAW, dia berangkat dan menemui pemimpinnya langsung. Dia menemui pemimpinnya langsung. Datang ke Harith bin Abi Dhirar, bercakap-cakap dengannya, dan betul bahwasanya dia berkeinginan keras dan telah melakukan usaha untuk menyerang Nabi SAW dan kaum muslimin. Dan berita itu kemudian disampaikan kepada Nabi SAW. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, Bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara sekalian muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bani Mustalik ini termasuk kabilah yang telah mendapatkan dakwah, mendapatkan seruan dakwah Islam. Jadi telah sampai kepada mereka tentang dakwah Islam ini. Namun mereka menolak. Nah, ketika ada kesempatan seperti ini, maka kemudian Rasulullah SAW bersama para sahabat, ya, yang dipersiapkannya, langsung menyerang mereka.
Dan ini langsung menyerang mereka, di mana mereka tidak menyadari kalau akan diserang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Rasulullah SAW kemudian mengadakan serangan mendadak kepada mereka di saat mereka belum punya kesiapan, sehingga mau nggak mau mereka kocar-kacir dan kalah. Jadi Rasulullah SAW mendatangi mereka dan pasukannya dan menyerang mereka habis-habisan. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, sebagaimana disebutkan di dalam Sahih Bukhari dari Abdullah bin Mubarak yang mengatakan kepada kami, Ibnu Aun, ia berkata, aku menulis surat kepada Nafi, lalu dia membalas suratku. Dia membalas suratku dan menceritakan sesungguhnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyerang secara mendadak kepada Bani Mustalik di saat mereka sedang lengah, sehingga dan ternak-ternak mereka sedang dalam kondisi minum air, ya artinya sedang santai-santai, tidak sedang persiapan keberangkatan gitu. Belum dipersiapkan sungguh-sungguh. Nabi SAW menyerang mereka secara mendadak di saat mereka sedang lalai dan ternak-ternak mereka dalam keadaan yang mungkin minum air dan sebagainya gitu. Lalu maka terjadi peperangan dan terbunuhlah di antara mereka dengan korban yang lumayan banyak. Dan ditawan oleh kaum muslimin keluarga mereka. Termasuk pada hari itu menjadi tawanan adalah seorang wanita, putri dari pemimpin Bani Mustalik, yaitu Harith bin Abi Dhirar, yang bernama Juwairiyah, yang kemudian kelak menjadi istri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan pada waktu itu, waktu para tawanan itu termasuk juga di dalamnya ada Juwairiyah bintul Harith bin Abi Dhirar. Sebagaimana diceritakan kepadaku, kata Ibnu Aun, Ibnu Umar, yang mana Ibnu Umar itu ikut bersama-sama pasukan saat itu. Maka tercatat dalam sejarah, di antara yang terbunuh di kalangan mereka ada 10 orang. Di dalam riwayat yang lain dari Al-Waqidi disebutkan bahwasanya 10 orang terbunuh dalam peperangan ini dari musuh, yaitu Bani Mustalik, di dekat sumur atau di dekat mata air yang kita tahu namanya tadi apa? Muraisi. Sementara pada kaum muslimin hanya terjadi 1 orang yang terbunuh, itu pun salah sasaran. Jadi seorang kaum muslimin ini terbunuh oleh saudara muslimnya sendiri dari Ansor karena salah sasaran. Tidak mengetahui dikiranya itu adalah musuh. Jadi korbannya hanya 1, yaitu Hisam bin Subaba ini. Dibunuh oleh salah seorang Ansar karena kesalahan atau salah sasaran, menyangka itu adalah musuh. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, sampai di sini dulu kita cukupkan tentang cerita ini. Kita ambil dulu faedahnya. Ya Pak, ambil dulu faedahnya. Jadi tadi dikatakan bahwasanya ketika Rasulullah SAW mendengar berita bahwasanya Bani Mustalik yang dipimpin oleh Al-Harith bin Abi Dhirar ini akan menyerang kaum muslimin, maka kemudian Rasulullah SAW mengutus salah satu sahabat yang bernama Buraidah bin Hasib al-Aslami untuk mencari berita. Benar tidak berita itu? Dan mendapati benar. Maka di sini kita dapat mengambil sebuah pelajaran bahwasanya seharusnya ketika kita mendengar suatu berita yang mungkin sumbernya dari katanya, atau orang katakan ini sebagai berita burung, ya, berita yang tidak jelas. Kadang-kadang diberitakan oleh seseorang, ketika orang itu ditanya dari siapa, embo jari-jari ini ngunu. Nah, gitu. Maka yang demikian ini perlu dicari kebenarannya. Benar enggak berita ini? Benar-benar dari burung atau memang dari orang yang memang ini benar beritanya gitu. Jadi yang kita dapatkan pelajaran dari Rasulullah SAW. Rasulullah SAW tidak gegabah kemudian membenarkan berita itu karena dia dengar dari kalangan kaum muslimin kan. Desas-desus seperti itu. Rasulullah SAW tidak segera kemudian membenarkan berita itu, kemudian menyerang
Bani Mustalik. Tetapi Rasulullah SAW memastikan dulu dengan mengutus seseorang yang dapat dipercaya, ya dengan caranya yang mana dia bisa mendapatkan berita kebenaran itu, benar atau salahnya itu. Ya, itulah pelajaran bagi kita sekalian agar tidak mudah untuk membenarkan sesuatu dari berita-berita yang belum jelas. Termasuk di zaman kita ini, zaman yang penuh pemberitaan. Ya, sangat banyak pemberitaan setiap harinya, bahkan setiap detiknya ada berita baru tentang berbagai macam hal. Yang terkadang kita ikut menge-share, ikut membicarakannya, dan seterusnya. Ya, maka sesungguhnya pada saat seperti ini, semestinya kita lebih banyak diam dan menjaga lisan kita atau menjaga tangan kita dari kemudian menyampaikan hal-hal yang memang tidak jelas. Karena pada zaman-zaman kita ini pemberitaan itu demikian mudah. Ya, demikian mudah. Bahkan berupa gambar pun itu seperti benar gambar itu. Ya, kalau kemarin-kemarin ada aplikasi yang bisa menampilkan diri kita dengan orang lain, ya, dengan orang lain kita berjabat tangan atau kita berdampingan, sepertinya dalam satu foto, dalam kesempatan yang sama kemudian difoto seperti itu. Sekarang ini lebih canggih lagi, ya, seorang itu dengan kecanggihan AI atau EI itu, ya Mbak, itu kita atau foto lama bahkan gitu, itu bisa bergerak-gerak dan bisa berbicara, gitu. Dan bisa berbicara. Ini lebih canggih lagi. Hingga sulit untuk membedakan ini benar atau tidak di zaman kita ini. Orang yang tidak bisa berbahasa Arab gitu, modal foto saja itu bisa ngomong dengan bahasa Arab, dengan bahasa Cina, ini seperti yang diinginkannya aja. Dengan modal foto saja kemudian bisa bergerak-gerak dan telanjang bisa, gitu ya. Bergandengan bisa. Ya, dua foto kita dengan foto orang tua kita dijajarkan kemudian diatur, itu bisa berangkulan gitu. Kita tombok kangen mbek wong tuwa sing wis kapundhut gitu. Masya Allah itu sekarang. Jadi tipu dayanya sudah sangat dahsyat sekali. Maka semestinya untuk hari-hari zaman kita ini diam itu saya kira lebih selamat gitu. Betul-betul diam itu adalah emas gitu. Ya, diam itu adalah emas karena sangat demikian canggihnya gitu. Orang membuat halal baru yang tidak nyata menjadi nyata, yang tidak benar menjadi seperti sebuah kebenaran yang hakiki, yang nyata. Kemudian masyarakat muslimin rahimani wa rahimakumullah, pada peristiwa yang telah kita sampaikan juga kita bisa mengambil sebuah pelajaran. Jadi Rasulullah SAW setelah mendapatkan berita yang pasti tentang kebenaran bahwasanya mereka akan menyerang kaum muslimin, sementara mereka ini adalah kabilah atau orang-orang yang telah sampai kepada mereka dakwah Islam. Maka di sini kita mengambil sebuah pelajaran, bolehnya kita melakukan serangan mendadak kepada sekelompok orang atau sekelompok kabilah atau bangsa atau suku yang telah sampai dakwah kepada mereka. Jadi ketika kaum muslim itu menyerang suatu bangsa, suatu suku, suatu desa, perkampungan, jika belum sampai dakwah kepada mereka, maka adabnya adalah mendakwai mereka. Menyampaikan kepada mereka dakwah tentang Islam ini. Tapi kalau mereka sudah sampai dakwah Islam ini kepada mereka, apalagi ditambah lagi mereka akan memerangi kita kaum muslimin, maka boleh kita mendahului menyerang mereka tanpa harus memberitahu kepada mereka kita akan menyerang mereka berdasarkan apa yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini. Kemudian masyarakat muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita teruskan. Aisyah radhiyallahu anha, atau sebelum ini kita sampaikan dulu riwayat dari Aisyah radhiyallahu anha yang dia menceritakan, tatkala Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam setelah peperangan ini, kemudian kaum muslimin menang, kaum muslimin mendapatkan banyak tawanan, ya, diceritakan oleh siapa tadi, Al-Waqidi, ya, selain korban dari peperangan ini, kaum muslimin juga mampu menawan 200 keluarga yang ditangkap
atau menjadi tawanan kaum muslimin dan juga 2000 unta dan 500 kambing. Masya Allah. Makanya orang munafik pada perangan ini banyak yang ikut. Sementara pada peperangan sebelumnya kaum munafik itu kadang sudah ikut balik lagi memprovokasi gitu. Karena ternyata peperangan-peperangan dari kaum muslimin selalu mendapatkan kemenangan. Ya kebanyakan mendapatkan kemenangan dan kemenangan itu tentu disertai dengan harta rampasan perang. Harta kekayaan yang mampu diambil dari musuhnya ini. Maka pada peperangan Bani Mustalik ini orang-orang munafikin itu banyak yang ikut, termasuk tokohnya. Abdullah bin Ubay bin Salul ini termasuk juga ikut terlibat dalam peperangan Bani Mustalik ini. Dan pada peperangan Bani Mustalik ini selain tawanan berupa 200 keluarga, ya wanita dan sebagainya itu anak-anak. Kemudian ada 2000 onta dan juga 500 kambing. 5.000 kambing. Jadi 2.000 onta dan 5.000 kambing yang menjadi harta rampasan ini. Kemudian Aisyah meriwayatkan tatkala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membagi harta rampasan perang ini, jadi harta rampasan perang selain yang didapat dari musuh yang menempel, harta yang menempel pada musuhnya, maka itu menjadi haknya orang yang membunuh dia. Jadi kalau seandainya musuhnya itu kok bawa pedang api gitu, kemudian kita mampu membunuh dia, maka pedangnya itu menjadi milik kita. Jadi harta yang, atau mungkin ini bukan menjadi perselisihan kalau pedang, mungkin pakaiannya lah, pakaian perangnya atau apa, yang menempel cincinnya, kalungnya gitu, yang menempel itu menjadi milik orang yang membunuhnya. Dalam pembagian harta rampasan perang ini, Islam telah mengatur, ya 1/5-nya itu dibagi untuk Allah, untuk Rasulnya, ya untuk kaum muslimin, untuk keluarga Nabi, untuk orang-orang miskin dan juga ibnu sabil. Jadi 1/5-nya. Kemudian selain itu maka dibagi kepada orang-orang yang ikut terlibat dalam peperangan. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam surat Al-Anfal. Surat Al-Anfal ayat 41 ya. Aisyah radhiyallahu anha menceritakan, tatkala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membagi harta rampasan perang, ya setelah diambil 1/5 tadi, 1/5 untuk Allah, untuk Rasulnya, untuk keluarga Nabi Bani Hashim, ya, untuk orang-orang anak-anak yatim, untuk orang-orang miskin dan ibnu sabil, sebagaimana disebutkan dalam surat Al-Anfal ayat 41. Kemudian harta rampasan tadi dibagi kepada orang-orang yang ikut yang perang. Di antara yang dibagi tadi ya wanita-wanita. Di antaranya adalah Juwairiyah bintul Harith, ya, anak dari tokoh Bani Mustalik ini. Dia menjadi bagian seorang sahabat yang bernama Thabit bin Qais bin Samas. Atau Aisyah ragu-ragu waktu itu antara Harith bin Thabit dan anak pamannya, ada misanannya. Kemudian Juwairiyah ini menebus dirinya. Juwairiyah ini karena anaknya tokoh, ya, tentu punya kekayaan yang banyak. Dia menebus dirinya kepada sahabat Thabit ini. Dan kata Aisyah radhiyallahu anha, bahwasanya Juwairiyah itu adalah seorang wanita yang manis dan murah senyum, sehingga siapapun orang yang melihatnya akan senang, akan tertarik padanya. Jadi Aisyah menceritakan tentang fisiknya Juwairiyah ini. Dia seorang wanita yang murah senyum, yang manis lagi murah senyum. Siapapun, apalagi laki-laki, yang melihatnya pasti tertarik padanya. Kata Aisyah radhiyallahu anha, Juwairiyah ini datang menemui Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, meminta tolong kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk membantu menebus dirinya. Aisyah berkata, demi Allah,
tidaklah Juwairiyah ini kecuali dia sudah berada di depan kamarku. Katanya. Ya kecuali dia sudah berada di depan kamarku. Aku melihatnya dia berada di depan pintu kamar. Masuk menemui Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maksudnya kamar itu ya rumah itulah. Lalu dia berkata kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, wahai Rasulullah, aku adalah Juwairiyah bintul Harith bin Abi Dhirar, pemimpin dari kaum Bani Mustalik. Dan benar-benar telah menimpa aku sebagaimana yang telah ketahui. Dan aku menjadi bagian yang dimiliki oleh seorang yang bernama Sabit bin Qais bin Saman atau anak pamannya atau misanannya. Nah ini ceritanya Aisyah, tidak ragu-ragu. Lalu aku ingin menebus diriku. Dan aku datang kepadamu untuk memohon pertolongan kepadamu untuk membantu menebus aku, menebus diriku. Lalu Nabi SAW berkata, fahal lagi fi khairin min dalik. Ya, Nabi mengatakan kepada Juwairiyah, apakah kamu tidak ingin sesuatu yang lebih baik dari itu? Ia berkata, wa ma huwa ya Rasulullah. Apa itu ya Rasulullah? Kalau Nabi SAW mengatakan, aku akan menebusmu dan aku akan menikahimu. Maka dia mengatakan, oh tentu oke. Ya saya mau ya Rasulullah gitu. Ya oke saya mau ya Rasulullah. Lalu kemudian Nabi SAW melakukannya. Nabi SAW betul melakukannya. Kemudian kata Aisyah radhiyallahu anha, berita tentang Juwairiyah dinikahi oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini kemudian tersebar di kalangan kaum muslimin. Maka orang-orang yang mendapatkan ghanimah berupa orang-orang tawanan, berupa tawanan pada mereka itu, ketika mendengar bahwasanya Juwairiyah itu dinikahi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, lalu kemudian mereka itu kemudian membebaskannya, ya membebaskannya. Artinya yuk, gak enak cahagu itu, kira-kira begitu. Gak enak kalau saya memiliki apa yang menjadi keponakan Rasulullah gitu, dari istrinya Juwairiyah ini. Masuk aku kok menawan Pak Li'e, menawan Bu Li'e gitu. Masuk aku menawan ponakane misalnya dulure kan gak enak menawan misalnya Rasulullah dulure. Akhirnya mereka kaum muslimin itu kemudian membebaskan apa yang menjadi bagian-bagian mereka, jadi tawanan-tawanan itu karena Juwairiyah yang dinikahi oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itulah kata Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya Juwairiyah ini adalah maka sungguh dengan dibebaskannya Juwairiyah, dengan dinikahinya oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka 100 keluarga dari Bani Mustalik itu kemudian dibebaskan oleh kaum muslimin. Maka tidaklah aku lebih mengetahui seorang wanita yang dia lebih besar keberkahan pada kaumnya kecuali dari Juwairiyah ini. Ya, tidaklah aku mengetahui seorang wanita yang lebih berkah terhadap keluarganya selain Juwairiyah ini. Karena dengan keislamannya atau dengan dinikahinya dia oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian 100 keluarga dari Bani Mustalik itu terbebaskan. Karena para sahabat merasa tidak enak. Kenapa tidak enak? Ya enggak enak. Tadi seperti yang kita katakan. Maksud aku menawan Pak Ali Rasulullah, Mbuli Rasulullah gitu ya. Mertuanya Rasulullah, ya enggak enak cah gitu. Dengan sebab Rasulullah SAW menikahi Juwairiyah ini. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jadi di dalam pembagian ghanimah ini ada aturannya. Tidak serta-merta kemudian siapapun boleh mengambil harta ghanimah ini. Seperti juga yang detailnya bisa dibaca dalam surat Al-Anfal. Sampai kemudian sahabat mengembalikan pedang yang dirampasnya dan seterusnya. Karena sempat terjadi gegeran hampir bunuh-bunuhan karena merasa paling berjasa. Antara sahabat yang menyerang di depan, sahabat yang melindungi Rasulullah, dan sahabat-sahabat yang mungkin menjaga dengan panah-panah mereka di bukit Uhud. Sampai terjadi hampir bunuh-bunuhan karena royoan harta. Kemudian Allah Subhanahu wa taala
mengambil kebijaksanaan dengan menurunkan surat Al-Anfal tadi. Ya salunaka anil anfal dan seterusnya. Kemudian dalam peperangan Bani Mustalikin, dalam pembagian harta rampasan perang itu disebutkan di dalam fikus sirahnya Syekh Ramadan Al-Buti. Ya, fikus sirahnya Syekh Ramadan Al-Buti tidak ada di sini. Disebutkan di sana ada sebagian sahabat yang bertanya kepada Rasulullah SAW tentang azal, tentang bolehnya azal, boleh tidak azal? Azal itu menumpahkan mani di luar rahim. Jadi jima dengan wanita, maksudnya budak wanitanya kalau dalam hal ini karena terkait dengan pembagian harta rampasan perang. Kalau dia dapat bagian wanita kan berarti menjadi budaknya dia. Ya, jadi budak dan itu boleh dikumpuli. Ya boleh dikumpuli. Tidak harus dinikahi, boleh dikumpuli. Kemudian kalau nanti punya anak, ya beda cerita lagi. Nah, ada sahabat yang bertanya tentang azal. Jadi di antara mereka ada yang tidak menginginkan anak dari budaknya, mungkin seperti itu. Dia bertanya kepada Nabi SAW tentang boleh tidak ketika main dengan istri atau dengan budak itu, kemudian ketika hendak mengeluarkan mani sperma itu, kemudian dicabut sehingga mani itu keluar. Ya, tidak tumpah ke rahim. Ini namanya azal. Maka Rasulullah SAW waktu itu menjawab, "Ma alaikum an taf'alu. Ma min nasamatin kainatin ila yaumil qiyamati illa wahya kainah." Di dalam Sahih Bukhari dan Muslim sebutkan di sini, saya mengatakan tidak ada dosa atas kalian untuk melakukan itu. Apa saja yang Allah Subhanahu wa taala tiupkan atau tetapkan dia menjadi seorang makhluk sampai hari kiamat, maka dia akan jadi makhluk itu. Artinya walaupun kau cabut gitu, jika Allah Subhanahu wa taala mengendaki terjadinya anak, maka akan terjadi. Wow, nyabutnya kurang cepat babi terus. Bukan orang cicir saidi ya. Wong sperma itu katanya berjuta-juta kan ya. Piro keseluruhan gitu. Sekali muncrat itu. Ya itu. Berjuta-juta kan. Ya. Jadi mungkin mbok kepleset saiki to piye ngono gitu. Jatuh udah jadi. Jadi jika Allah Subhanahu wa taala mengendaki saja akan jadi. Ya kalau sekarang ya mungkin enggak seperti itu ya, seperti itu. Mungkin karena bisa pakai kondom kan gitu. Jadi walaupun pakai kondom katakanlah gitu. Kalau Allah Subhanahu wa taala tetapkan itu jadi manusia, maka tetap akan bocor. Ya mbok bocor, mbok tumpah pasti akan terjadi. Ya kalau dulu belum ada kondom. Sehingga caranya ya ketika hendak keluar maka dicabut. Maka yang demikian ini harus kalau dengan istri ya, harus dengan istri, maka harus kompromikan. Ya, harus kompromikan. Tidak boleh main sainai dewe, itu panis rasa enak terus enggak memikirkan istri, enggak boleh dalam seperti itu. Bahkan dalam adab-adab jima, ketika seorang suami itu telah mendapatkan sebuah kenikmatan, maka jangan buru-buru dicabut. Ya, biarkan dulu istri mendapatkan kenikmatan. Setelah sama-sama rasakan baru dicabut. Inilah kebaikan Islam. Jadi kenikmatan di dalam bersenggama itu bukan hanya hak suami saja, tetapi istri juga punya hak. Karena itu adalah bagian dari nafkah batin untuknya. Ya. Tidak boleh sembarangan. Bahkan sebelum jima pun harus ada muqaddimah. Tidak boleh seperti ayam gitu main godak kayak terus. Maka bidek kabari. Enggak boleh, harus ada muqaddimah, pendahuluan dulu kata Nabi mbok kata-kata manis, mbok ciuman, astagfirullah ngono ku yo Pak Bari wis ngerti dhewe. Ampun cah Anton iki yo durung ngerti gitu. Ya, tapi itu adab di dalam Islam. Ya. Wis gak apa-apa Cak Antoni pelajaran gitu. Al ilmu qoblal qaul wal amal gitu. Jadi ilmu sebelum ucapan dan tindakan gitu. Jadi engko ben gak kaget gitu. Jadi ketika suami ingin azal itu harus kompromikan dengan istri dulu. Ya istri mau ndak gitu. Karena dia akan tertunda untuk mendapatkan kenikmatannya atau dia tidak bisa jadi tidak mendapatkan kenikmatan. Karena sesungguhnya laki-laki itu lebih cepat ya daripada perempuan. Karena laki-laki itu ya dari sononya melihat itu sudah tegang.
Beda dengan perempuan. Maka Nabi SAW ketika suami ingin bersenang-senang dengan istrinya, maka hendaknya ada pendahuluan. Berayuan, bebelaian, ya kata-kata manis, ciuman, dan seterusnya. Jangan seperti hewan. Itu dalam rangka untuk memancing gairah istri. Karena wanita itu sifatnya lambat dibandingkan laki-laki. Makanya kalau laki-laki itu lihat wis teng wisan gitu. Nah, wis ngono jadi Nabi nang mulai. Ya nang mulai karena di rumahmu itu ada sama seperti dengan yang kamu lihat. Dan saat itulah istri tidak boleh menolaknya. Ya dilarang istri itu menolak ajakan suami dalam kondisi apapun. Apakah sudah di atas kendaraannya atau sedang masak, tidak boleh menolak suami. Karena masalah hubungan jima ini itu beda antara laki-laki dengan perempuan itu beda. Kalau laki-laki nggak dapat itu masalah besar. Tapi kalau sudah dapat itu tenang dia. Kayak kena morfin tenang gitu. Jadi masalah demi masalah itu bisa selesai. Tapi kalau belum dapat itu, masalah itu nggak akan selesai, bahkan menjadi masalah. Ya, uring-uringan terus. Dan itu sudah dari sononya Allah Subhanahu wa taala menciptakan, makanya menciptakan aturan wanita itu tidak boleh menolak ajakan suaminya dalam kondisi apapun. Tidak boleh menolak. Kalau seorang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika seorang suami mengajak istrinya ke tempat tidurnya, sementara istrinya tidak mau, maka dia akan dilaknat oleh malaikat sepanjang malam itu. Sampai suaminya ridho. Karena bagi laki-laki ini masalah itu. Ya. Bagi istri mungkin enggak masalah. Kawin menikahi ora usah niku tok ya bener gitu bagi wanita. Tapi bagi laki-laki urusan itu. Ya, urusan itu. Ini yang harus dimengerti oleh para wanita. Jadi karakter, sifat dasar yang Allah Subhanahu ciptakan, laki-laki dan perempuan itu memang berbeda. Dan di sinilah wanita itu harus ngerti. Maka itu tidak ngaji, ben ngerti gitu ngaji. Sama enggak usah capek-capek ngandani gitu. Boleh kandani suami ini gak percaya. Nah, itu kan mau enake sama dewi gitu. Tapi ini ngandani ustaz kan sisi meneh gitu. Jadi bagi laki-laki itu berbeda dalam seks itu bagi laki-laki berbeda dengan perempuan. Kita katakan tadi laki-laki itu kalau melihat sesuatu atau membayangkan itu sudah teng gitu. Ya, kalau perempuan, ya pandangan hidup gitu. Tapi kalau perempuan tidak begitu, butuh dirayu, butuh dan sebagainya. Masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Nah, jadi masalah azal ini, jika suami ingin azal maka dibicarakan dengan istri. Jangan seenaknya sendiri. Karena ini bisa jadi akan membuat marah istri. Ya, dia merasa tidak mendapatkan nafkah batin. Padahal itu juga haknya bagi istri untuk mendapatkannya. Suami yang tidak bisa memberikan hak nafkah batinnya tidak wajib dia menikah. Karena dianggap tidak mampu. Jadi kata Rasulullah SAW, ma'alaikum an taf'alu. Tidak mengapa melakukan azal itu. Ya, kamu tidak berdosa untuk melakukannya. Jika Allah Subhanahu wa taala tiupkan ruh untuk menjadi makhluk, maka sampai hari kiamat dia akan jadi makhluk. Bahkan dikatakan oleh Jabir bin Abdullah radhiyallahu an dalam masalah ini, kata Jabir, kunna nazilu ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wal Qur'an yanzil. Jadi kami dulu pernah di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, di masa Rasulullah SAW melakukan azal. Sementara Al-Quran waktu itu masih turun. Nabi SAW masih hidup. Al-Quran masih turun. Artinya para sahabat waktu itu melakukan azal. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak menegurnya. Demikian pula Nabi SAW tidak menyalahkannya. Menunjukkan bahwasannya azal itu dibolehkan. Ya, kadang-kadang orang azal itu suami yang melakukan seperti itu atau bersepakat dengan istri melakukan seperti itu dalam rangka untuk mengatur jarak kelahiran bisa jadi, ya, mengatur jarak kelahiran agar tidak terlalu cepat bayi pitu meteng telu misalnya gitu. Nah, ini nanti merepotkan gitu.
seorang keluarga, suami istri ingin anaknya itu mendapatkan susuan secara sempurna 2 tahun misalnya. Sehingga sebelum 2 tahun dia tidak menjadwalkan untuk hamil. Hamil. Ya kalau tujuannya untuk mengatur kelahiran. Dan itu pun harus dilihat bahaya atau tidak. Kalau bahaya ya tidak boleh. Ya. Karena dalam Islam itu tidak boleh membahayakan diri sendiri dan juga membahayakan orang lain. La dharar wala dirar. Jadi kalau untuk mengatur jarak kelahiran tidak mengapa. Tapi kalau untuk membatasi kelahiran ya itu tidak boleh. Ya itu tidak boleh. Kecuali kalau menurut ahli medis ini kalau hamil lagi bahaya. Ya soal betul-betul ya, bukan karena politik ya. Bukan karena politik. Suatu negara itu karena sudah merasa banyak penduduknya, kemudian oleh negara dibatasi. Setiap warga negara, setiap keluarga harus punya anak satu saja, tidak boleh lebih. Tidak ada seperti itu. Mungkin saya dengar di Cina gitu seperti itu. Kan saya banyaknya penduduknya di satu negara. Tapi juga ada negara-negara yang siapa saja yang punya anak banyak, tambah banyak rezeki. Disuplai oleh negara. Ya, dapat santunan dari negara. Dia anak loro untuk omah misalnya itu hadiah. Bahkan orang negara-negara yang kemudian memprogramkan warganya wajib poligami, karena mungkin kekurangan generasi dan kecenderungan di masyarakat atau rakyat itu tidak ingin punya anak. Seperti di Jepang itu. Jepang itu termasuk negara yang warganya, rakyatnya itu gak suka punya anak. Gitu. Ya, gak suka punya anak. Gak suka direpotkan dengan kelahiran anak dan sebagainya. Sehingga yang terjadi adalah kekurangan penduduk. Gitu. Generasi tua-tua, generasi sing nom-nom sedikit sekali. Gitu. Jadi ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, kembali lagi ini kita azal harus dibicarakan suami istri. Kemudian perkara ini juga karena dalam masalah fikih ada juga ulama yang tidak membolehkan. Di antaranya Ibnu Hazm termasuk membolehkan. Tetapi yang kuat adalah dibolehkannya berdasarkan hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini. Termasuk juga apa yang dikatakan oleh Jabir bin Abdullah. Jadi kami dahulu di zaman Rasulullah SAW melakukan azal sementara Al-Quran masih turun. Ini juga sebuah dalil akan bolehnya azal, tidak terlarangnya azal. Adapun masalah nggak suka atau tidak suka itu urusan berbeda. Karena zaman sahabat juga ada yang tidak suka, termasuk Ibnu Umar. Ya, sebagian diriwayatkan oleh An-Nafi, maulanya Ibnu Umar, menceritakan bahwasanya Ibnu Umar itu nggak suka melakukan azal. Dia tidak suka melakukan azal. Bahkan dia mengatakan kalau seandainya ada anakku yang melakukan azal kepada istrinya, azal akan saya hukum dengan seberat-beratnya. Termasuk ada sahabat Ali bin Abi Thalib ini juga tidak suka melakukan azal. Ya pasti ini gak enak asli ini. Ya, gak koyok biasa-biasa wae gitu. Kita lanjutkan. Ada waktu. Jadi di dalam peperangan ada apa yang namanya pembagian harta rampasan perang, ya, rampasan perang. Sebagaimana yang kita katakan tadi. Kemudian di dalam peperangan Bani Mustalik ini juga ada peristiwa yang lain, yaitu yang pertama adalah, ya, bukan pertama ya, menyambung peristiwa-peristiwa yang tadi. Yaitu tentang peristiwa apa yang dikatakan oleh Ibnu Ishaq, diceritakan oleh Ibnu Ishaq rahimahullahu taala yang bersumber dari Asim bin Amr bin Qatadah. Dia menceritakan pada waktu itu ada serombongan orang, di antaranya juga Umar bin Khattab dan juga orang yang Umar bersepakat untuk saling menjaga atau melindunginya. Ketika itu berada di tepian mata air ini,
Quraisy ini, serombongan orang yang bersamanya ada Umar bin Khattab dan orang yang diberikan perlindungan kepadanya dari Bani Ghafar yang dikatakan namanya adalah Jahja bin Mas'ud. Jahja bin Mas'ud. Dia juga yang mengendarai kudanya. Ketika sampai di sana, kemudian Jahja ini kemudian menyenggol atau mendorong seorang dari Bani Auf bin Khazraj ke air yang bernama Sanan bin Wabr al-Juhani. Maka terjadilah percekcokan di antara keduanya yang melibatkan teman-temannya sehingga hampir terjadi peperangan di antara mereka, hampir bunuh-bunuhan. Yang satu berteriak memanggil orang-orang Ansor. Ya, yang didorong ini yaitu Sinan bin Wabr al-Juhani, dia berteriak memanggil, wahai sekalian orang-orang Ansor. Sementara Jahja juga tidak mau kalah. Maka dia memanggil dari orang-orang Muhajirin. Jadi yang satu dari Ansor, penduduk Madinah, yang satu dari Muhajirin. Dia memanggil orang-orang Muhajirin. Maka mendengar itu marahlah Abdullah bin Ubay bin Salul. Siapa? Abdullah bin Ubay bin Salul. Tokoh munafik. Ya, tokoh munafik yang tersisa setelah peperangan besar. Dia termasuk tokoh yang hampir saja diangkat menjadi pemimpin orang-orang Ansor, Aus dan Khazraj. Namun kedahuluan Nabi SAW datang. Sehingga orang-orang Ansor menokohkan Nabi SAW. Sehingga dia menyimpan dendam kepada Nabi. Merasa iri kepada Nabi. Tapi dia sebagai wujud tokoh tetap ditokohkan oleh orang-orang munafikin. Ya, kalau orang-orang Islam jelas menokohkan, mengidolakan Nabi SAW. Tapi orang-orang yang pura-pura masuk Islam ya menokohkan dia. Seperti halnya dia yang pura-pura masuk Islam. Karena orang-orang pada menokohkan Nabi SAW. Marah Abdullah bin Ubay bin Salul ini. Dan ketika dia marah dan mengucapkan kata-kata, di sana ada seorang anak-anak yang bernama Zaid bin Arqam. Mendengar apa yang dikatakannya itu. Di antara yang dikatakan oleh Abdullah bin Ubay bin Salul ini, dia katakan mereka mulai berani. Gitu. Mereka mulai berani. Artinya yang dimaksud adalah orang Muhajir ini. Sungguh mereka telah melampaui kita. Sungguh mereka telah melampaui jumlah kita di negeri kita ini. Demi Allah. Gitu. Tidaklah musuh ini, karena maksudnya Muhajirin dimaksud adalah orang-orang Quraisy. Yang Muhajirin ini, tidaklah musuh kita ini setara dengan kita. Kecuali dia seperti yang orang katakan, Samin kalbaka yakulka. Engkau telah menggemukkan anjing, kau telah menggemukkan anjingmu untuk memakanmu. Jadi diibaratkan orang Muhajirin yang orang-orang Quraisy terutama, di antaranya Quraisy dari Nabi SAW ini adalah Quraisy, yang mereka datang ke Madinah itu, mereka itu seperti anjing yang dipelihara oleh orang-orang Ansor, sehingga pada akhirnya orang-orang ini yang akan mengalahkan orang-orang Ansor. Dan itu sudah dimulai. Gitu. Mereka sudah mulai berani dengan kita. Jumlah mereka sudah melampaui jumlah kita di negeri kita. Kecemburuan pribumi. Gitu. Ini wajar di mana-mana. Gitu. Demi Allah katanya ya. Kalau kita sampai nanti di Madinah. Sungguh orang-orang yang punya derajat tinggi akan mengusir mereka-mereka yang rendah. Maka hari itu disampaikan kepada Nabi SAW oleh seorang yang bernama Zaid bin siapa tadi? Lali. Seorang anak yang bernama siapa? Kok lali sih? Zaid bin Arqam.
Jadi Abdullah bin Ubay mengatakan, nanti kalau kita sampai di Madinah, kita orang-orang yang punya derajat yang tinggi ini akan mengusir mereka yang rendah. Maksudnya adalah orang-orang Ansor, orang-orang Muhajirin. Maka kemudian mereka bersama kaumnya yang hadir waktu-waktu itu, dia mengatakan kepada orang-orang ini, kalian telah membolehkan mereka itu menempati tinggal di negeri-negeri kita. Kalian telah memberikan harta kekayaan kalian kepada mereka. Coba kalian dahulu tidak memberikan tambungan kepada mereka, tidak memberikan harta kekayaan kalian kepada mereka. Pasti mereka akan meninggalkan negeri-negeri kita ini, akan meninggalkan Madinah ini. Jadi omongan Abdullah bin Ubay bin Salul ini oleh anak yang bernama siapa tadi? Zaid bin Arqam. Kemudian disampaikan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mendengar itu, Umar bin Khattab yang bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dikatakan, wahai Nabi, perintahkanlah Ubadah bin Bashir untuk membunuh dia itu. Ya, wahai Nabi, perintahkanlah siapa? Ubadah atau Ibad bin Bashar untuk membunuhnya. Maka dia akan membunuh Abdullah bin Ubay bin Salul itu. Akan tetapi Nabi SAW mengatakan, bagaimana ini wahai Umar? Ya, tidakkah orang-orang akan mengatakan Muhammad telah membunuh temannya? Maka tidak akan. Ya, maka aku tidak akan memerintahkannya. Aku tidak akan membunuh Abdullah bin Ubay bin Salul. Dengan pertimbangan apa? Orang-orang akan mengatakan, akan dicatat dalam sejarah bahwasanya Nabi Muhammad SAW telah membunuh temannya. Dan nanti pada akhirnya Umar akan mengakui tentang apa yang dikatakan Rasulullah SAW ini sebuah kebenaran. Ya, bijaknya Rasulullah SAW dalam masalah ini. Karena dampaknya apa? Akan dirasakan nanti setelah itu. Jadi Nabi SAW tidak mau menerima usulan Umar, yang Umar ini kita tahu bahwasanya Umar ini orang yang sangat tegas. Ya, orang yang tidak gampang kompromi, melihat sesuatu yang enggak beres, sikat langsung. Ya, karakter sahabat berbeda-beda. Ada yang seperti Abu Bakar, ya, yang penuh pertimbangan, ya, yang halus karakternya. Ada yang seperti Umar. Dan masing-masing punya kelebihan dan kekurangan. Dan masing-masing bisa menjadi bisa bermanfaat untuk Islam ini. Sesuai dengan kelebihan masing-masing, bermanfaat untuk Islam ini. Kita ingat bahwasanya ketika Umar masuk Islam, gitu, apa yang terjadi seperti dikatakan Ibnu Mas'ud. Sejak masuknya Islam tidaklah kami mendapatkan kemuliaan kecuali sejak masuknya Islam. Orang mau menyakiti itu mikir-mikir. Karena ketika Umar itu masuk Islam, ini sudah kita ulas ya, kita hanya review yang sudah supaya nggak lupa. Ketika Umar itu masuk Islam, maka dia katakan, siapa ya orang yang mulutnya ember yang gampang bisa menyebarkan berita kalau saya masuk Islam. Dia cari orang itu. Kemudian setelah ini, orang ini datangi rumahnya. Dia katakan, ya, saya ini masuk Islam. Kamu sampaikan pada orang. Dia nggak ngomong, dia lari langsung ke Badan. Orang ini terkenal orang yang gampang memberitakan. Dan dia katakan kepada orang-orang termasuk Abu Lahab. Dia ketok pintunya. Dia katakan, saya sudah masuk Islam. Ini Umar, karakter Umar. Jadi dengan keberaniannya itu memberikan manfaat kepada Islam. Sehingga orang ya tidak seperti sebelumnya di dalam menyakiti Nabi SAW. Mikir-mikir. Gitu. Ya. Karena ada Umar di sisinya. Apalagi ditambah ada Hamzah di sisinya. Yang juga Hamzah ini seorang pemuda yang juga perkasa. Gitu. Abu Lahab saja dipukul kepalanya pakai busur ketika mendengar cerita dari salah satu budak wanita yang menceritakan bahwasanya Nabi Muhammad dikata-katai, gitu. Disakiti oleh Abu Lahab. Ini ke Abu Lahab, Abu Jahal. Langsung didatangi dicari Abu Jahal. Gak sempat pulang gitu dengan busurnya karena dia habis berburu kan dengan busurnya. Ketika sampai menemui Abu Jahal, Abul Hakam ini di masjid bersama teman-temannya lagi kongko-kongko di situ, langsung dia, kamu kok berani gitu menyakiti keponakanku? Gitu.
dipukul sambil dipukul kepalanya dengan busur sampai bocor kepalanya. Lalu dia katakan, saya ini sudah ikut dengan keponakanku. Pada waktu itu belum. Jadi ditambah Hamzah, orang mikir-mikir. Jadi masing-masing dari kita bisa memberikan manfaat untuk Islam ini sesuai dengan karakter kita yang Allah menciptakan. Setiap kita mempunyai karakter yang berbeda-beda. Ada yang lembut, ada yang lembut penuh pertimbangan, gaspol, tegas dan sebagainya. Yang masing-masing saling melengkapi, ya, saling melengkapi kekurangan masing-masingnya dengan Islam ini. Jadi selain Umar itu keras, tegas, Umar itu juga mudah menerima kebenaran. Ini karakter Umar, mudah menerima kebenaran. Ketika tahu itu sesuatu yang benar, maka segera dia tunjukkan saya kepada Muhammad, saya mau masuk Islam, kan begitu. Ketika dia mencari Nabi Muhammad SAW yang dianggap memecah belah persatuan Quraisy dengan mendakwakan dakwah yang didakwakannya itu harus menyembah Tuhan yang satu. Wah, ini punjer iki Muhammad ini. Ini gak pateni iki. Wah, kan terus menerus kacau ini. Ya, Quraisy ini. Tidak ada orang yang paling buruk kecuali yang memecah belah persatuan ini. Harus bunuh ini. Ketika di tengah jalan dikatakan, "Laupo cari-cari Muhammad." Oh, adikmu itu Fatimah itu wis mengikuti agama Muhammad. Langsung dia balik. Ya orang cengkeweng. Bener kamu ngomong. Kalau enggak tak gorok ya Umar gitu. Lalu datang ke rumah Fatimah. Ya. Ketika dia mendengar sebuah kebenaran dari apa yang lembaran-lembaran mushaf Al-Quran yang ditulis oleh Fatimah yang waktu itu dibaca dengan suaminya. Ini bukan kata-kata manusia ini. Ya, bukan kata-kata manusia. Jadi dia ngerti bahasa Arab, orang Arab. Ya, bukan kata-kata manusia. Ketika itu menerima Islam itu. Ini karakter Umar. Jadi mudah menerima kebenaran. Begitu pula saat terjadi di masa kekhalifahan Abu Bakar radhiyallahu anhu. Ketika mensikapi orang-orang yang enggan membayar zakat. Abu Bakar tegas, orang yang seperti ini harus diperangi. Saya tidak ingin memisahkan antara sholat dengan zakat. Dia tidak mau zakat sama dengan tidak mau sholat, kan sama rukun Islam. Ini harus diperangi. Kata Umar, jangan. Mereka ini adalah orang-orang Islam, gak boleh masa orang Islam dibunuh. Gak boleh ini. Lalu kemudian terjadi dialog antara Abu Bakar dengan Umar. Dengan penjelasan Abu Bakar, dia bisa terima. Oh iya, Abu Bakar termasuk orang yang dilapangkan hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima. Itu Umar. Jadi karakternya tegas, keras, tapi juga mudah untuk menerima kebenaran. Kalau itu memang benar. Dia tidak gengsi, kan banyak orang-orang yang gengsi ketika sudah ngomong ini, dadaan terus gelebak, anut itu, aduh gengsi aku. Itu ketika sudah ngelek-ngelek gitu, oh jangan cingkrang ngopo itu kebanjiran gini. Apa cingkrang sawangan nih gitu. Gitu. Ah, mau sebenarnya ngomong ngono kok. Nah, gitu. Gengsi kan. Ada orang seperti itu. Ya. Nah, ini Umar tidak seperti itu. Keras, tegas, tapi juga gampang luluh dengan kebenaran. Ketika Rasulullah SAW mengatakan tidak, wahai Umar, tidak. Nanti bagaimana menurutmu, wahai Umar, kalau orang-orang nanti mengatakan bahwasanya Muhammad telah membunuh temannya sendiri? Ya, tidak akan terjadi. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ketika Abdullah bin Ubay bin Salul mendengar bahwasanya omongannya itu telah sampai kepada Nabi SAW, dia tidak menyangka kalau apa yang diomongkan itu ternyata sampai kepada Nabi SAW, maka buru-buru Abdullah bin Ubay bin Salul ini menemui Nabi SAW dan dia mengingkari dengan apa yang dikatakannya itu. Jadi mengingkari apa yang dikatakan, apa diceritakan oleh Zaid bin Arqam itu. Dia katakan, saya nggak mengatakan seperti itu, wahai Nabi. Ya Nabi nggak masalah kalau memang itu omongannya seperti itu, nggak masalah. Ya prinsip Nabi nahnu nahkumu bidzahir. Kami menghukumi secara dohirnya. Kamu adalah orang Islam, orang beriman secara dohirnya. Orang Islam itu tidak akan berdusta. Kamu mengatakan seperti itu, ya oke, nggak masalah.
Jadi dia mengingkari apa yang dikatakan sebelumnya. Ketika dia mendengar Nabi SAW telah mendengar ada yang mengadukan perkataan kepada Nabi SAW, maka dia mendatangi Nabi SAW dan dia mengingkari. Ya, aku tidak mengatakan seperti yang dia katakan, dan aku tidak berbicara pada kaumku ya kecuali perkataan yang mulia dan aku. Dan berkata pula orang yang hadir di hadapan Nabi SAW dari orang Ansor, ya termasuk dari sahabat Nabi, dia mengatakan, wahai Rasulullah, bisa jadi, ya bisa jadi orang anak itu ragu-ragu dia. Mungkin dia salah, masih anak-anak gitu. Yang diberitakan itu bisa jadi nggak benar wahai Rasulullah karena dia masih anak-anak. Dia tidak menghafal apa yang dikatakan oleh orang dewasa. Kemudian diceritakan oleh Ibnu Ishaq juga, maka tatkala Nabi SAW dalam istirahatnya ini, Nabi SAW kemudian memerintahkan kepada para sahabat untuk kembali ke Madinah. Tidak seperti biasanya, Nabi SAW istirahat dulu bersama kaum muslimin setelah perang, tapi Nabi SAW kemudian mengerahkan kaum muslimin untuk segera kembali ke Madinah. Dan ketika malam terus berlanjut, tidak seperti biasanya. Karena apa? Karena Nabi SAW ingin para sahabat itu tidak membicarakan apa yang dikatakan oleh Abdullah bin Ubay bin Salul. Ya, tidak ingin memperbesar pemberitaan itu. Maka Nabi SAW menyibukkan para sahabat untuk tetap berjalan pulang ke Madinah. Maka ketika sampai di Madinah, anaknya Abdullah bin Ubay bin Salul, yaitu Abdullah bin Ubay bin Salul. Jadi namanya sama. Nama bapaknya dengan nama anaknya sama. Dan orang Arab itu biasa ya. Nama anak dengan nama bapak itu podo, itu biasa. Bahkan kadang-kadang nama anak dengan nama bapaknya itu, mbahnya itu sama. Itu biasa orang Arab seperti itu. Makanya termasuk sesuatu yang mengherankan. Orang-orang Arab pada waktu itu, Nabi Muhammad itu dikasih nama Muhammad. Karena nama ini tidak umum. Mereka katakan kepada Abdul Muthalib, kakeknya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, katakan mereka diundang jamuan akiko. 7 harinya kelahiran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan disembelihkan 2 kambing. Abdul Muthalib ini mengumumkan kepada orang-orang itu bahwasanya anaknya ini diberikan nama, cucunya dikasih nama Muhammad. Karena mereka bertanya, siapa nama anakmu ini Abdul Muthalib? Maka dikatakan anakku atau cucuku ini diberi nama Muhammad. Mereka heran. Kok Muhammad? Ini nama yang tidak umum. Juga bukan nama dari mbah-mbahmu, kakekmu. Gitu. Karena memang kulino orang Arab waktu itu, mungkin nggak tahu sekarang ya, itu umum gitu. Namanya itu banyak sama dengan nama mbahnya, nama bapaknya, sama. Biasa itu seperti itu. Ya. Kalau sekarang ini dikiranya namanya saja. Nama bapaknya dikiranya namanya. Karena tidak dikasih bin. Gitu. Kalau sekarang begitu. Tapi dulu memang namanya sama. Seperti Abdullah bin Ubay bin Salul ini. Ini sama namanya. Jadi waktu sampai sampai di telinga Abdullah bin Ubay bin Salul ini, maka dia datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia katakan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, wahai Rasulullah, aku mendengar bahwasanya engkau hendak menghukum ayahku. Ya, engkau hendak menghukum ayahku. Maksudnya membunuh ayahku. Dengan sikapnya seperti itu. Kalau engkau benar-benar ingin menghukum ayahku, engkau tahu bahwasanya aku ini adalah orang Khazraj. Yang mana tidak ada orang Khazraj yang paling baik perlakuannya terhadap orang tuanya kecuali aku. Kalau engkau hendak menghukum ayahku, maka perintahkanlah aku untuk membunuhnya. Dan aku akan bawakan kepala ayahku di hadapanmu.
Karena aku khawatir jika kau utus orang lain untuk membunuhnya, maka dia akan saya bunuh. Maka dia setelah itu aku akan terbayang-bayang olehnya dan akan saya bunuh dia. Dan tentu aku akan membunuh seorang muslim hingga aku masuk neraka. Aku tidak ingin seperti itu ya Rasulullah. Kalau kau ingin menghukum ayahku, membunuh ayahku, biarlah aku yang memancungnya, membunuhnya. Dan akan serahkan kepalanya di hadapanmu. Tapi kata Nabi SAW, tidak. Gitu ya. Kata Nabi, tidak. Ya, kita akan berlemah lembut kepadanya. Kita akan bersikap baik kepada ayahmu. Selagi dia tetap bersama kita. Ini sikap Nabi SAW. Ketika sampai di Madinah, maka Abdullah bin Ubay bin Salul ini, Abdullah bin Ubay bin Salul, anaknya tokoh munafikin, kemudian mencegat ayahnya. Sebelum enggak boleh memasuki. Ketika ayahnya mau masuk ke kota Madinah, dicegat sama dia. Kamu enggak boleh masuk kota Madinah. Sebelum minta izin kepada Nabi SAW. Sebelum Nabi SAW mengizinkan kamu masuk. Maka kemudian Nabi SAW berikan izin dan dia baru masuk. Ini lebih mencintai Islam, mencintai Nabi daripada ayahnya sendiri. Dan itulah seharusnya sikap seorang mukmin, lebih mencintai Nabi SAW di atas semua manusia, termasuk orang tuanya, termasuk anaknya. Dan itu telah ditunjukkan oleh Abdullah bin Ubay bin Salul. Dia sangat hormat kepada ayahnya. Dia sangat dikatakan tidak ada orang Khazraj yang paling baik. Orang Khazraj terkenal baik kepada orang tuanya. Dan tidak ada di antara mereka yang paling baik kepada orang tuanya kecuali aku. Kecuali aku. Tapi baiknya dia, hormatnya dia, sayangnya, cintanya dia kepada orang tuanya tidak mengalahkan cintanya, ya, memuliakannya Nabi SAW, sehingga dia rela membunuh ayahnya demi Nabi SAW. Awak dewi durung iso sampai tengah kuno. Bahkan ketika ya pasukan kaum muslimin memasuki Madinah, maka dia tahan ayahnya, tidak boleh masuk Madinah kecuali Nabi SAW masuk dahulu atau mendapatkan izin dari Nabi SAW. Jadi ketika Nabi SAW memberikan izin kepadanya, lalu dia mempersilahkan ayahnya untuk masuk ke Madinah. Itulah sikap seorang mukmin yang bisa kita ambil pelajaran darinya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, barangkali sampai di sini dulu apa hal-hal yang terjadi dalam peperangan Bani Mustalik. Selanjutnya insyaallah pada pertemuan berikutnya peristiwa yang lain yang terjadi di dalam peristiwa perang Bani Mustalik ini, yaitu hadisul ifki, berita dusta, yaitu tentang Aisyah radhiyallahu anha yang dituduh atau diberitakan, dihoakan oleh orang-orang munafik dia berselingkuh dengan Sofwan bin Mu'attal, insyaallah ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.